turun ayat disebut dengan nuzul. Maka sabab nuzul, sebab turunnya ayat. Kenapa ayat Mirasantika turun? Karena sebabnya begini. Nah, kalau kemudian banyak ayat yang turun karena sebab, ada kejadian turun. Dalam bahasa Arab, jamak dari sebab disebut dengan asbab. Maka muncul istilah asbabun nuzul. Di antara sebagian orang-orang yang belajar dari sahabat-sahabat tadi, ada yang kemudian visinya tajam. Saya pengen membahas sebab-sebab ini saja. Kenapa ayat ini turun? Supaya saya pahami sebabnya, saya praktekkan konteksnya dalam kehidupan saya. Maka dia tulis referensi ini, tulis keterangan para ulama sebelumnya tadi, dia kumpulkan, dia kodifikasikan, dia rumuskan dalam satu buku, dia beri nama Asbabun Nuzul, Asbab An-Nuzul. Seperti Ali Ibnul Madini yang kemudian di tahun 234 Hijrah beliau menulis kitab namanya Asbabun Nuzul. Ada yang diterangkan, oh ini ya, ayat ini turun tapi kemudian risalahnya tidak berlaku lagi. Ini contoh di masa lalu. Begitu datang risalah Nabi Muhammad SAW, tidak berlaku lagi, cuman kisahnya tetap ada untuk menyampaikan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Contoh, misal ada dulu di syariat Nabi Musa, kalau ada orang-orang musyrik, itu tobatnya harus bunuh diri. Quran surah kedua Al-Baqarah misal ayat 54. Ya. Faqtulu anfusakum. Ayo bunuh dirimu. Ya, fataba alaikum, Allah menerima tobatmu tapi bunuh dulu dirimu. Ya, bunuh. Kenapa ada kalimat itu? Karena sebelumnya itu diberi kesempatan tetap ngeyel, ngegampangin. Ya, diselamatkan, wah ngeyel lagi, bunuh bahkan nabinya. Nabinya ada yang dieksekusi, nabinya ada yang dilecehkan, nabinya macam-macam. Akhirnya turun ketentuan yang ketat. Ya, ketat itu maksudnya supaya enggak dilakukan lagi. Sebab tipikal manusia kalau diberikan hukum ketat, maka dia kesulitan untuk melanggar aturan yang telah ditetapkan. Contoh, itu melewat jalan nih, ini ada lubang. Di lubang ini berbahaya. Kemudian antum mau lewat ke sini, ada alternatif ke sini, maka ada tulisan misalnya di sini. Awas, tulisannya begini misalnya, ya. Hati-hati dengan lubang ini. Hati-hati. Cuman tulisan begitu. Antum jalan kaki nih, bukan naik mobil. Pertanyaan saya, antum nyimpang ke sini nggak buat ngintip? Demi Allah saya katakan, ada tulisannya pun masih bisa foto-foto. Ceklik di persimpangan tulisan hati-hati. Ya. Masih mampir. Padahal di sini ada yang bahaya, mungkin buaya, mungkin ular, mungkin macam-macam. Ganti tulisannya. Ini. Tulisannya lihat wafat. Masih berani lihat gak? Kadang-kadang mesti begitu. Musyrik eksekusi. Bahkan bikin aturan nih. Korupsi tembak mati. Narkoba tembak mati. Kalau dibuat begitu nggak ada yang nyentuh tuh. Ya, memang kalau masih ada yang nyentuh memang niatnya meninggal dia. Memang pengen mati. Ya, kalau dibuat aturan lakukan begini, Anda wafat. Kalau ada yang masih melanggar memang pengen wafat dia. Ya. Jadi dibuat hukum ketat itu supaya tidak dilakukan. Makanya di zaman Nabi Musa dibuat aturan, begitu Anda berlaku seperti itu, bunuh dirimu. Maka dari situ mulai hukum ketat. Zaman Nabi Muhammad SAW aturan berubah. Masya Allah. Pernah musyrik, Nabi kalian Nabi yang rahmah, Nabi yang baik, Nabi pemaaf. Bakat kalian itu sebetulnya taat, cuman karena lingkungan kalian berubah. Istighfar, tobat, jangan ulangi lagi. Tapi kalau nggak tobat di dunia, neraka jahanam menantimu. Turun ayat-ayat. Jadi yang tadi tetap diabadikan supaya menjadi kisah di kehidupan sekarang, betapa Allah cintanya pada umatnya Muhammad SAW. Saya ilustrasikan ya. Zaman Nabi Musa alaihissalam, kenal Firaun? Itu jahatnya luar biasa. Kurang sayang apalagi Allah. Dikirimkan 2 nabi, kelihatan oleh wajahnya, mukjizatnya nampak di depan mata, nggak beriman juga. Ditenggelamin Firaun, tenggelam, kelihatan oleh umatnya, kelihatan belum basah tapak kakinya, bebas dari lautan itu, belum basah, sudah minta dibuatkan Tuhan lain kepada Musa alaihissalam. Anda kebayang, nabinya kelihatan, ada di depan mata, mukjizatnya nampak, masih belum yakin juga. Kita umatnya Nabi Muhammad SAW nggak pernah lihat nabinya, mimpi pun kadang-kadang nggak pernah kelihatan, tapi masih mau beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah berikan kemuliaan kepada umat ini melebihi umat-umat di masa lalu.
Contoh paling gampang, yang paling ringan aja, nggak usah sampai ke musyrik, yang paling ringan. Zaman umat Nabi Musa ada najis di pakaian, sobek, nggak bisa dicuci, sobek. Kena celana misalnya di bagian lutut, di dengkul, sobek. Baru setelah disobek bisa berlaku kembali. Kalau nggak disobek nggak bisa, walaupun dicuci tidak. Zaman umat Nabi Muhammad tidak, sallallahu alaihi wasallam. Cuci, hilangkan 3 hal. 1, warnanya. 2, baunya. 3, rasanya. Misal kena kotoran kucing, ambil nih, basuh, bersihkan. Baik, bau hilang, warna sudah nggak ada, rasa hah? Nggak usah dikecap. Tidak. Ghalabatul dhann, prasangka kita yang paling dalam, ini sudah nggak ada, bersih, pakai sholat boleh, keringkan, setrika, selesai. Zaman Nabi Musa nggak ada, ambil, sobek, 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 selesai. Makanya kalau ada yang di pinggir jalan bolong-bolong tuh zaman umat Nabi Musa, nyasar ke sini. Cuma ilustrasi gitu ya. Antum dikasih sempurna, kenapa disobek-sobek? Kita udah dikasih yang sempurna, kenapa disobek-sobek? Paham ya? Nah, itu cuma bukan canda sebetulnya, tapi sentuhan kepada jiwa. Kenapa di saat yang sempurna disobek-sobek lagi? Nah, kemudian tapi kenapa kisahnya masih ada disebutkan di Quran? Oh, ini untuk menunjukkan betapa Allah sayang kepada kita. Umat dulu dikasih begini, umat sekarang dikurangin. Kalau dengan seperti itu belum beriman, dengan cara apa lagi Allah menyayangi kita? Oh, kalau sesuatu yang ada tapi kemudian ketentuannya dihapus dengan datangnya ayat yang berikutnya. Yang menghapus disebut nasikh, yang terhapus disebut dengan mansukh. Turun Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 106. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Maka muncul kemudian para sebagian murid-murid tadi menulis, oh ini ayat yang dulu, ini kisahnya, datang ayat berikutnya ini dihapus, tapi ayatnya masih ada untuk memberikan gambaran kepada kita. Baik, maka muncul istilah nasikh wal mansukh. Tuliskan. Ada sebagian lagi melihat, oh di Quran kok kayak bahasanya banyak kiasan. Apa maknanya kiasan-kiasan ini? Apa gambaran-gambarannya? Ada yang fokus, kumpulkan satu, disebut majas Al-Quran. Ada yang mengeluarkan tentang ilmiahnya saja, dikeluarkan. Ya, oh ini maksudnya. Ada yang menulis tentang mata, Pak, Bu. Mata dalam Quran. Kenapa kok disebut dengan basar? Kenapa disebut dengan ain? Ya, kenapa kemudian mata cuma disebutkan ada 1 kali dalam bentuk basar, sedangkan sama juga disebutkan dalam bentuk samanya. Sama wal absar. Mata dijamakkan jadi absar, tapi sama tidak. Maka dikeluarkan. Bahkan ada yang menggambar, oh ini bentuk mata itu begini, dalamnya begini, fungsinya seperti ini. Ada yang diteruskan sampai ke dalam. Jadi ada yang teorinya mata fisik yang sehat, tapi mata batinnya tidak sehat. Contoh paling gampang begini, saya pernah tanya pada sebagian kawan, apa ciri khas mata yang sehat dari sisi medis? Ustadz, gampang, kalau pandangannya jelas, tidak pakai alat bantu, baik, itu sehat matanya. Pertanyaan saya, kenapa ada yang seperti Anda sebutkan, matanya secara fisik bagus, pandangannya jelas, tidak punya alat bantu, tapi dia nggak bisa bedakan sendal dia dengan sendal orang lain? Nah, itu nanti yang kita bahas. Jadi di Quran itu ada ain, nanti jamaknya ayun. Ada lagi jamak yang tanpa batasnya disebut uyun, tapi ada basar, itu yang berbeda. Digambar sampai ke dalam-dalamnya. Sampai ada yang tafsir namanya Al-Jawahir, kayak Syekh Tantawi Jauhari. Itu digambar betul sampai ke dalam. Kenapa begini, 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 begini. Dalami semuanya. Maka dikumpulkan, kumpulkan. Nah, jika satu teori telah menjadi satu disiplin pengetahuan di bidang tertentu, dilakukan hipotesa, penelitian, tulisan secara ilmiah dipertanggungjawabkan, maka dia masuk dalam kategori ilmun, satu disiplin pengetahuan. Kalau tulisan ini dikumpulkan, ilmu ini dikumpulkan, disiplin ini, kiasan, bagian pengetahuan, bagian sisi yang lainnya, sisi ini, gabungkan jadi satu semuanya. Ada yang kosakata Quran, ada yang misalnya bahasa kiasan Quran, ada i'rab Quran, ada asbabun nuzul, ada ini, ada itu, gabungkan semuanya, maka dijamakkan ilmu jadi ulum, disiplin-disiplin pengetahuan. Apa objek bahasannya? Quran. Maka kemudian muncullah seorang yang wafat tahun 430 Hijrah. Namanya Ali. Bapaknya namanya Ibrahim bin Ibrahim. Kakeknya bernama Sa'id. Dikenal dengan Ali bin Ibrahim bin Sa'id, ya Al-Hufi.
menulis kitab namanya Al-Burhan fi Ulumil Quran. Al-Burhan fi Ulumil Quran.